kepada Allah Ta'ala, tapi dengan jalan yang tidak diridhoinya. Ia menyangka bahwa dia telah berbuat benar di dalam ibadah tersebut, padahal dia telah berbuat salah dan amalan yang tertolak. Dan amalan yang tertolak adalah amalan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis terdapat dalam kitab Al-Arba'un. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat lain, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad. Man ahdasa, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru fi amrina hada, dalam urusan kami, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, padahal dia sama sekali bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Ini penjelasan Imam dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya. Baik, kita lihat lagi. Pelaku bid'ah itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan berkata, sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, tidaklah dia menambah kesungguhan puasa dan sholat kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin banyak berbuat bid'ah, makin jauh dari Allah. Karena bid'ah adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin berkurang imannya. Ayyub As-Sikhtiyani berkata, tidaklah pelaku bid'ah menambah kesungguhan kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak amal, ya, makin banyak amal, tapi amalnya itu tertolak, manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu kaum, ini hadis ya, suatu kaum akan keluar di dalam umat ini yang kamu meremehkan sholat kamu dibanding dengan sholat mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati perempuan mereka. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya panah dari sasarannya. Ini hadis tentang kaum Khawarij. Jadi diketahui bahwa kaum Khawarij ini adalah orang yang ahli ibadah. Sampai Nabi katakan, kamu akan meremehkan sholat kamu dibanding dengan sholat mereka. Apa namanya? Wah, kita ini nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kuat sholat, ya, beribadah kepada Allah. Mereka juga rajin membaca Al-Quran tetapi tidak melewati perempuan mereka. Artinya apa? Al-Quran itu hanya sebatas bacaan saja, tidak mereka pahami dan tidak mereka amalkan. Dan orang Khawarij ini cenderung salah dalam memahami Al-Quran. Kenapa mereka memerangi Ali radhiyallahu ta'ala? Karena adanya istibah, syubhat. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat. Ya. Karena adanya syubhat, kesalahpahaman, kerancuan dalam pemahaman Islam. Asy-Syatibi berkata, pertama beliau Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesungguhan mereka, kemudian beliau menjelaskan tentang jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Khawarij. Kemudian pelaku bid'ah akan menanggung dosa bid'ah dan orang-orang yang mengamal
kiamat. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan bid'ah dan ada yang mengikutinya, maka orang tersebut akan menanggung dosanya, menanggung dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala yang mengikutinya. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kepada bid'ah, ya, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini akan bahaya sekali ya, bahaya sekali. Coba bayangkan saja kita naudzubillah min dzalik, kalau ada orang yang mengikuti cara kita sementara apa yang kita lakukan termasuk perbuatan bid'ah, maka kita akan menanggung dosa kita sendiri dan dosa orang yang mengikuti kita. Kemudian pelaku bid'ah memposisikan dirinya pada kedudukan yang menyerupai pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara dalam agama, yaitu bid'ah, berarti dia telah menempatkan dirinya sebanding dengan pembuat syariat. Ya, sebanding dengan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia membuat peraturan bersamaan dengan pembuat syariat dan telah membuka pintu perselisihan serta menolak maksud atau tujuan pembuat syariat di dalam kesendiriannya dalam membuat syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tafarrud, artinya dia sendiri saja yang berhak untuk membuat suatu aturan. Nah, kemudian tatkala ada manusia yang mencoba membuat aturan yang lain, berarti dia telah memposisikan dirinya sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti telah merampas apa? Salah satu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merampas salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Sifat hukum. Nah, ahli bid'ah membuat suatu hukum, suatu produk hukum atau aturan yang dibuatnya sendiri, dan kemudian mereka cenderung untuk mengajak orang lain untuk melakukannya. Pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasulullah pada hari kiamat. Telaga inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah memiliki telaga. Dijelaskan dalam riwayat sahih, barang siapa yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus, la yadhbaqu abadan, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mendahului dan menanti kamu di telaga. Kamu itu siapa? Mengikut Rasulullah. Barang siapa yang melewatiku, niscaya dia minum. Dan barang siapa yang minum, niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya. Sesungguhnya sekelompok orang akan mendatangiku, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka, maka aku berkata, sesungguhnya mereka dari pengikutku, tetapi dijawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan secara baru setelahmu. Maka aku, kata Nabi, aku berkata, jauh-jauh orang-orang yang merubah agama setelahku. Diusir, jauhlah kalian. Mereka datang kepada Rasulullah, tetapi diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada mereka, menjauhlah, jauh, sufan, jauh-jauh bagi orang-orang yang merubah agama setelahku, orang-orang yang membuat perkara-perkara baru, ya, diusir
oleh Rasulullah dari telaga beliau. Ahli bid'ah diancam dengan laknat Allah. Dari Ibrahim At-Taimi dia berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku, dia berkata, Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah kepada kami atas mimbar dari batu bata, dan beliau membawa sebuah pedang yang pada pedang tersebut terdapat sebuah lembaran yang tergantung. Kemudian Ali berkata, demi Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak mempunyai kitab yang dibaca kecuali kitab Allah dan apa yang ada di dalam lembaran ini. Kemudian Ali membukanya, maka di dalam lembaran tersebut tertulis, maka barang siapa yang membuat perkara-perkara baru bid'ah di Madinah, niscaya dia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, ya. Akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Kemudian pintu taubat hampir-hampir terkunci dari bagi ahli bid'ah. Memang tidak menutup kemungkinan bisa saja bertobat, tapi hampir-hampir sulit, ya, untuk terbukanya pintu taubat bagi ahli bid'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap sahibul bid'ah sampai yang meninggalkan bid'ahnya. Hasan Al-Basri mengatakan Allah Subhanahu wa taala enggan mengizinkan taubat bagi ahli bid'ah. Bagaimana kita katakan tadi di muka penjelasan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Orang bisa bertobat dari maksiat tapi sangat sulit untuk bertobat dari perbuatan bid'ah. Demikian penjelasan kita tentang bahaya bid'ah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bagaimana kita bersikap, penting. Bagaimana kita bersikap setelah kita ketahui bid'ah dan bahayanya. Nah, bagaimana kita bersikap dengan bid'ah yang ada di sekitar kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Dan sebagai orang yang besar adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan bid'ah berarti dia telah terjerumus kepada suatu kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dia jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua semua dosa jami'an tanpa terkecuali, termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.